Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, para pemirsa sekalian. Saya harap kalian semua baik-baik saja, sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah telah kurikulum dengan dosen Bu Nur Syamsiah ingin menyampaikan presentasi mengenai komponen kurikulum. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, ada saya, Fadlan Hatami, dengan NIM 077. Lalu selanjutnya, saya Aja Suryani dengan NIM 073. Lalu yang terakhir ada Danu Darpito dengan NIM 092. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan atau pembelajaran. Hubungan konsep, kebijakan, dan praktik. Konsep yang pertama yaitu ada filsafat pendidikan, teori pendidikan, dan teori kurikulum. Yang kedua itu kebijakan, yaitu ada UU, PP, dan Permen, otonomi daerah, desentralisasi pendidikan, MBS, dan KTSP. Yang ketiga itu ada praktik, ada visi, misi, fungsi, tujuan, program, kurikulum, implementasi program kurikulum. Baik, slide selanjutnya, kurikulum dan pendidikan. Kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses atau pendidikan. Tiga, hubungan pendidikan dengan kurikulum adalah hubungan antara tujuan dengan isi pendidikan atau hubungan antara sasaran dan isi. Yang ketiga, kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Posisi kurikulum dan pembelajaran. Menurut Saylor tahun 1981, kurikulum dan pembelajaran itu seperti Romeo dan Juliet. Artinya tanpa kurikulum sebagai sebuah rencana maka pembelajaran tidak akan efektif. Demikian juga tanpa pembelajaran sebagai implementasi sebuah rencana maka kurikulum tidak akan memiliki arti apa-apa. Posisi kurikulum dan pembelajaran. Menurut Olivia tahun 1992, kurikulum dan pengajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kurikulum berhubungan dengan apa yang harus dipelajari atau materi, sedangkan pembelajaran berhubungan dengan cara mempelajarinya. Namun dalam proses pembelajaran dapat terjadi beberapa kemungkinan hubungan kurikulum dan pembelajaran. Menurut Olivia tahun 1992, model dualitis atau The Dualitis Model. Yang A itu kurikulum, yang B itu pembelajaran. Kemungkinan hubungan kurikulum dan pembelajaran menurut Olivia tahun 1992, model berkaitan, The Interlocking Model. Yang A itu kurikulum, yang B itu pembelajaran. Kemungkinan hubungan kurikulum dan pembelajaran menurut Olivia tahun 1992, model Concentric, The Concentric Model, kurikulum pembelajaran. Kemungkinan hubungan kurikulum dan pembelajaran menurut Olivia tahun 1992, model siklus, The Digital Model, kurikulum pembelajaran. Peranan dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum menurut Hamalik tahun 1990. Yang pertama itu konservatif atau mewariskan nilai-nilai dan budaya. Yang kedua itu kreatif, mengembangkan potensi siswa. Yang ketiga kritis dan evaluatif atau menyeleksi budaya. Fungsi kurikulum menurut Ensenel tahun 1990, pendidikan umum mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, suplementasi, memberikan pelayanan sesuai dengan perbedaan siswa.
Yang ketiga, eksplorasi, menemukan dan mengembangkan minat siswa. Yang keempat, keahlian, mengembangkan potensi sesuai dengan keahlian dan minat siswa. Fungsi kurikulum. Yang pertama itu rencana pendidikan. Yang kedua, pedoman tentang jenis, lingkup, urutan, dan proses pendidikan. Yang ketiga, bidang studi sebagai dasar konsep pengembangan kurikulum atau sebagai ilmu. Pembahasan yang pertama mengenai komponen kurikulum. Komponen tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan umum pendidikan dijabarkan dari sebuah falsafah bangsa, yakni Pancasila. Rumusan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kurikulum. Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Alasan yang pertama, tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, perumusan tujuan merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam sebuah kurikulum. Yang kedua, melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Artinya, dengan tujuan yang jelas, dapat memberikan arahan kepada guru dalam menentukan bahan dan materi yang harus dipelajari, menentukan metode dan strategi pembelajaran, menentukan alat media dan sumber pembelajaran, serta merancang alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Lalu tujuan yang ketiga, tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran titik. Artinya, melalui penetapan tujuan, para pengembang kurikulum termasuk guru dapat mengontrol sampai di mana siswa telah memperoleh kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Dengan tujuan dapat ditentukan daya serap siswa dan kualitas suatu sekolah. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Aziza Suryani. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi komponen isi atau materi. Komponen isi atau materi pelajaran kurikulum merupakan komponen yang berhubungan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Jenis-jenis bidang studi ditentukan atas dasar tujuan institusional sekolah yang bersangkutan. Jadi, ia berdasarkan kriteria apakah suatu bidang studi menopang tujuan institusional atau tidak. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Komponen strategi atau metode. Komponen strategi yang dimaksud adalah strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah atau di madrasah. Kurikulum dalam pengertian program pendidikan masih dalam tahap harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah, sehingga mempengaruhi dan mengantarkan anak didik pada tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, kemampuan strategis pelaksanaan memegang peranan penting bagaimana baiknya kurikulum sebagai rencana yang dapat diwujudkan pelaksanaannya tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Strategi atau metode adalah komponen yang mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang tetap, maka komponen-komponen tersebut tidak memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu,
Setiap guru perlu memahami secara baik peran fungsi, metode, dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada komponen evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. Bagi guru, evaluasi dapat menentukan efektivitas kinerjanya saat ini. Sedangkan bagi pengembang kurikulum, evaluasi dapat memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum. Evaluasi dapat memberikan informasi untuk perbaikan kurikulum yang sedang berjalan. Menurut Trailer, dalam Sukiman memberikan pengertian evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar atau behavior. Evaluasi juga sering dianggap sebagai kegiatan akhir dari suatu proses kegiatan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Aziza atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Sekian materi dari kelompok kami. Kami harap para pemirsa sekalian dapat memahami sekaligus mengerti terhadap materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf bila ada kata ataupun perbuatan yang mungkin kurang mengenakan dari kami berdua. Selanjutnya kami berdua mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.